Lewat firman yang dibagikan hari ini, hamba berdoa agar keluarga Saat Teduh dapat melihat cinta kasih-Mu. Dapat melihat hati Tuhan dan menangkapnya. Sampaikan firman-Mu Tuhan, ajarkan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu selalu. Demi nama Yesus. Amin. Firman Tuhan itu ada yang namanya logos, artinya firman tertulis, yaitu Alkitab di tangan. Ada cetakannya, tertulis di sana, tidak lari kemana-mana. Kejadian sampai Wahyu selalu lengkap di situ. Lalu ada firman yang berupa rema, sesuatu yang melompat. Dari tulisan yang kita baca, ada yang melompat ke kita. Bahkan rema itu juga bisa mendengarkan suara Allah dengan cara yang berbeda-beda, tapi selalu sesuai dengan firman Allah. Nah, itu yang saya alami hari-hari ini. Menjelang songsongan tahun depan, kita ini akan memasuki tahun yang kata dunia suram. Saya banyak berdoa syafaat untuk jemaat. Untuk keluarga Saat Teduh, untuk gereja Mawar Sharon, saya doakan agar jemaat sekalian diberkati, disertai, dilindungi, diluputkan, dituntun sama Tuhan dalam profesi, dalam pekerjaan. Setiap bidang usaha yang digeluti, setiap job-job yang dilakukan di dunia kerja, di marketplace, saya doakan supaya ada urapan. Dan ketika saya berdoa itu, suatu hari saya bangun tidur pagi-pagi, saya langsung otak saya ingat Kejadian pasal pertama, yaitu jadilah terang. Ketika Tuhan ciptakan alam semesta, lalu terang itu jadi. Tapi kali ini di hati saya, meskipun otak saya, pikiran saya tahu itu jadilah terang, di hati saya itu ada yang berkata, jadilah sukses. Be successful. Saya tahu itu rema dari Tuhan yang saya tangkap untuk keluarga Saat Teduh, dan saya ingin bernubuat dengan iman untuk hidupmu. Jadilah berhasil. Karena itu saya kasih judul khotbah saya hari ini juga sama. Jadilah sukses. Ini adalah nubuatan yang saya terima untuk kita semuanya. Jangan alergi dengan kata sukses. Memang itu seringkali di-abuse atau disalahgunakan. Tapi sukses itu baik, asal itu datang dari Tuhan. Jangan kita trauma, jangan langsung juga pikiran kita negatif bahwa itu pasti adalah Injil kemakmuran. Bukan sih, saya juga tidak suka dengan Injil kemakmuran karena Injil itu lengkap. Injil itu harus seimbang. Setiap firman harus diberitakan, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pilih kasih. Tentang penderitaan juga harus disampaikan. Tentang berkat juga harus disampaikan. Dan hari ini giliran di Saat Teduh bersama, saya mau sampaikan hati seorang bapa kepada putranya. Tentunya hati Bapa di sorga, tapi kita akan melihatnya lebih jelas lewat hati Daud bagi Salomo, putra mahkotanya atau ahli warisnya. Yaitu di 1 Raja-Raja pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang keempat saya bacakan. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal dunia. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tujui. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Mari kita lihat dulu hati Bapa. Dalam hal ini hati seorang ayah namanya Daud kepada Raja Salomo yang masih muda. Dari sini kita akan memetik suatu pelajaran berharga bahwa kalau manusia yang jahat aja hatinya mulia, apalagi hati Bapa di sorga buat putra-putrinya, buat Anda dan saya. Menyongsong tahun yang suram kata orang, jangan takut. Hati Bapakmu selalu cerah dan selalu ceria untuk kita. Ketika saat kematian Daud mendekat, Daud berada di ujung hayat, sudah mencapai ajalnya. Ia berpesan kepada Salomo anaknya, here was a father's will. Ini adalah surat wasiat. Ini adalah a dying wish atau harapan seorang bapak yang segera meninggalkan anaknya sendirian. Kalau kita ulang tahun, ada teman yang membawa kue tar, lalu nyanyikan happy birthday to you, panjang umurnya, lalu kita disuruh tiup lilinnya.
Bahkan di Indonesia ada lagunya, tiup lilinnya. Sebelum tiup kita disuruh doa dulu, make a wish katanya, suruh menyampaikan keinginannya kepada Tuhan. Kalau ini bukan happy birthday wish, ini dying wish. Ini harapan seorang ayah sebelum meninggal dunia. Dia punya nafas terakhir itu dikumpulkan. Lalu dia ngomong bicara begini sama putranya. Kamu harus berhasil. Be successful. Bayangkan, manusia berdosa aja bisa begitu. Bapa di sorga itu hidup kekal selama-lamanya. Dia hidup selama-lamanya. Dia punya wish, harapannya atas kita tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Yesus tetap sama. Hati Tuhan itu mulia senantiasa bagi kita. Tuhan juga katakan yang sama seperti Daud kepada Salomo putranya. Tuhan bilang gini sama kita anak-anaknya, be successful, I support you, jadilah sukses. Bapa mendukungmu. Tapi ayat 2, Daud memberikan wejangan. Dia beritahukan pada anaknya yang kurang pengalaman. Kalau kamu mau berhasil, kamu harus bertekad bulat. Lihat ayat 2. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Itu kata indahnya, kata indah seorang yang mau meninggal dunia. Dengan kata lain, sebentar lagi aku mati. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Berlakulah seperti laki-laki ini bukanlah soal gendernya. Ini juga firman bagi laki-laki maupun perempuan. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, itu kencangkan seluruh ototmu. Pakai setiap kekuatan yang tersisa. Kuatkan hatimu dari semua yang perlu Anda kuatkan dalam hidup ini. Misalnya kesehatan, tubuh fisik kita, sistem pekerjaan kita, bisnis kita. Apapun yang Anda hendak kuatkan, kuatkan hati dulu. Bangun kerohanian itu nomor 1. Sukses itu bukan sukses kalau kemakmuran tidak dimulai dengan kemakmuran jiwa seperti surat Yohanes. Dikatakan, aku berdoa supaya jiwamu makmur. I pray that your soul may prosper dalam bahasa Inggrisnya. Kerohanian kita itu yang harus berbuah lebat. Sebelum segala sesuatu menyusul nanti. Semua yang lain itu hanyalah bonusnya. Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh stagnan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh dorman. Dorman itu apa ya? Kalau kita itu punya akun di bank, lalu sudah nggak pernah lagi ada pergerakan, nggak ada keluarnya, nggak ada masuknya, sisa sedikit saja, maka dari pihak bank akan berkata ini adalah akun yang dorman, sudah non-aktif. Hubungan kita dengan Tuhan nggak boleh non-aktif. Kuatkan hatimu itu suatu aktivitas terus. Aku harus bangun diriku di atas dasar imanku yang teguh. Aku berbahasa roh setiap hari. Bukan supaya aku jadi kaya, bukan supaya aku menjadi orang yang berhasil versi dunia. Tapi aku mau jalan dalam rencana Allah. Daud sedang impartasi kepada anaknya, bukan warisan harta duniawi. Dia wariskan kekuatan imannya. Dia berkata, nak, kalau kamu mau jadi orang yang successful, kamu harus be determined. Kamu harus bertekad bulat, karena di luar sana itu seperti kesebelasan. Sepak bola maksud saya, 22 orang berebut satu bola. Tidak semua orang bisa menggiring bola. Dan semua juga mau masukkan ke gawang, tapi banyak kipernya. Banyak yang akan menghalangi Anda untuk mencapai gol-gol Anda. Kalau Anda jadi orang yang pelin-pelan, kalau kita jadi orang yang lembek, apa namanya hari-hari ini, generasi stroberi, dipencet sudah langsung berair, langsung sudah berdarah-darah, sudah langsung menyerah, lemparkan handuk putih berkata, udah deh, aku malas mencoba, gagal terus. Kalau kita mau jadi orang berhasil, kita harus bandel, kita harus lawan arus sambil pegang Yesus. Jangan lawan arus dengan kekuatan sendiri, nanti gigit jari. Pegang Yesus, lalu lawan arus. Lawan arus dan tetap pegang Yesus. Dia berkata, kuatkanlah hatimu. Apapun kalau mau besar, harus di tangan orang yang bermental besi. Harus di tangan orang dan dijalankan, dipimpin oleh seorang yang bersemangat baja. Kamu harus berlaku seperti laki-laki. Kalau otot baja
urat baja itu di Indonesia, ya, dongengnya ceritanya Gatot Kaca gitu ya. Kalau ini Raja Daud berkata, kamu harus menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Berlakulah seperti laki-laki. Be a Superman, but not in your own strength. Jadi seorang Superman, tapi bukan dengan kekuatanmu sendiri. Tapi dapatkan kekuatan dari Super God. Dapatkan kekuatan dari Allah yang Maha Kuasa, di Almighty. Maka kuatkanlah hatimu, be determined. Bangun dulu kerohanian. Kencangkan otot-otot rohanimu. Ya, kembangkan imanmu. Baca firman itu jangan dikit-dikit, jangan tanggung-tanggung, jangan asal-asal. Baca sungguh-sungguh, renungkan siang dan malam. Supaya perjalananmu berhasil. Supaya kemanapun kau pergi, kau beruntung, kata Tuhan pada Yosua pasal pertama. Saya berdoa. Minggu-minggu ini saya berdoa. Dan khususnya minggu ini saya mau banyak bicara sama jemaat. Soal profesi mereka, pekerjaan, soal keuangan, terutama soal iman. Ayo, saya dorong Anda agar Anda mulai membangun iman dengan serius. Lalu ayat yang ketiga berkata, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berhenti di sana di ayat 3a. Itu tadi diulang lagi. Daud berkata gini sama anaknya, kalau kamu mau jadi seorang yang berhasil ya nak, kamu harus pertama-tama jadi orang yang berhasil dalam mengikut Tuhan. Namanya sukses yang nomor satu terutama itu adalah sukses mengikut Yesus. You must be successful in following the Lord. Seperti lagu apa itu Sister Act, I will follow you wherever he may go. Aku akan mengikutmu kemanapun kau pergi. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses jadi orang, tangkaplah dan raihlah sukses tertinggi, yaitu sukses mengikut Tuhan. Dan itu nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak sengaja menaruh Tuhan di depan dan di tengah-tengah hidup kita dan di atas segalanya. Anda baca ya bersama dengan saya, lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan. Itulah jalan yang ditentukannya. Itulah jalan yang ditunjukkannya. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan, segala perintah, segala peraturan, segala ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Ini bukan bicara soal hukum Taurat. Ini bicara tentang Kristus di perjanjian lama. Wujudnya dalam bentuk perintah, peraturan, ketentuan, ketetapan. Itu berarti Daud bilang begini sama Salomo, aku sudah menempuh jalur panjang, aku sudah menempuh jalan lama. Sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Percaya papa nak, percayalah bahwa tidak bisa kita itu berhasil sungguhan kecuali kita jadikan Kristus segalanya. Dia jadikan Kristus ketetapan kita, peraturan kita, perintah kita, ketentuan kita. Segala sesuatu yang tertulis. Firman ini benar. Dengan kata lain, Daud berpesan. Dan hari ini Roh Kudus pakai firman ini untuk berpesan kepada kita. Be Christ-centered in everything you do. Apapun yang kau lakukan, tetaplah berpusat pada Kristus. Berpusat pada firman. Be Christ-centered. Be word-centered. Alkitab ini bukan buku bagi saya, meskipun ada kitabnya. Alkitab ini adalah the center of my life. Alkitab ini adalah pusat kehidupan saya. Semua apapun pembicaraan saya, pernikahan saya, ya, parenting saya, cara membesarkan anak, metode saya, cara hidup, gaya hidup saya, metode pelayanan, segala sesuatu itu patronnya adalah firman. Ini menjadi sentralisasi. Segala sesuatu yang saya lakukan, katakan, yang saya miliki, semuanya itu dari sini. Be Christ-centered. Ikuti segala ketetapan, segala perintah, peraturan, ketentuan, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Jadikan firman itu pusat kehidupanmu. Jadikan Kristus pusat kehidupan. Supaya, coba lihat itu tadi. Supaya apa? Kita mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dalam bahasa Inggrisnya kira-kira begini. So you will be successful and unstoppable.
Daud ngomong begini sama putranya, sama anak kesayangannya. Nak, kamu lakukan semua itu ya supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan dan segala yang kamu tuju. Supaya kamu berhasil dalam tujuan-tujuanmu. Supaya kamu sukses. So you'll be successful and unstoppable. Supaya tidak ada yang bisa merintangimu, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi sungguhan ya, jikalau kita melakukan kehendak Tuhan dengan cara yang berkenan pada Tuhan, plus dengan pertolongan Tuhan apalagi, siapa sih yang bisa bertahan melawan kita? Coba renungkan. Kalau Allah di pihak kita, kan kehendak ya kehendaknya, aku melakukan kehendaknya. Aku melakukan kehendak Allah. Cari dahulu kerajaannya serta kebenarannya. Kalau hari ini hidupku benar di hadapannya, siapa lawanku? Apalagi kalau saya melakukan kehendak Tuhan itu dengan cara yang berkenan. Metodenya pun ku perhatikan, tidak menghalalkan semua cara. Tujuan tidak menghalalkan cara. Tapi saya dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan pimpin dan tuntun setiap langkah. Coba bayangkan, Tuhan kalau tolong kita, bantu kita, Tuhan berpihak pada kita. Siapa bisa rintangi kita? Coba ayo. Bukan hanya sukses, kita jadi orang yang tidak bisa dihentikan. Unstoppable. Daud tahu itu karena Daud adalah orang perang. Dan dia selalu menang. Selalu menang. Daud gak pernah kalah. Selama hatinya berpaut pada Allahnya, dia gak pernah kalah sekalipun. Tapi Daud tahu semua itu bukan karena mighty atau kuasa militernya atau strateginya. Itu bukan gagah perkasa. Dia tahu itu karena Allah beserta. Makanya itu dia beritahu sama anak muda yang kurang pengalaman ini. Yang nantinya akan menjadi raja yang paling sukses. Ya, raja yang paling berhasil, bahkan raja terkaya sepanjang sejarah. Dia berkata, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan dan dalam segala yang kau tuju. So you will be unstoppable. Supaya tidak ada satupun musuhmu bisa merintangi, menghalangimu. No one. Tidak ada seorang pun bisa berkata kepadamu, kamu tidak bisa lakukan itu. Kalau Allah beserta dan kalau itu kehendaknya, kamu bisa melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberimu kekuatan. Saya bisa bayangkan Salomo di ranjang kematian Daud. Di sisi ranjangnya, dia memperhatikan dengan seksama. Ini nggak bisa didapatkan di bangku kuliah. Ini keluar dari seorang yang diurapi, seorang nabi, raja, imam yang diurapi, papanya sendiri yang sudah mengalami suka duka dengan Tuhannya. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, ayat 4. Yakni, jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ayat 4 sini kita bisa melihat hati Tuhan, hati Bapa untuk kita sekali lagi. Daud berkata, supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, maksudnya tentang keluarganya. Waktu Daud baru diangkat jadi raja, Daud kan dapatkan semua janji Tuhan untuk family atau keluarganya. Daud waktu itu membuat satu doa. Kata-kata doa itu tertulis di perjanjian lama, di biografinya. Dalam doa itu dia berkata, siapakah aku? Siapakah keluargaku sehingga engkau memandang aku dan mengangkat aku Tuhan. Bahkan engkau sudah berbicara tentang orang-orang yang belum ada, belum eksis bahkan. Hari ini mereka belum dilahirkan. Daud menerima sebuah pewahyuan tentang keturunannya. Bahwa tahtanya akan tetap di Israel. Bahkan sebelum satu pun anak-anak yang disebutkan Tuhan itu dilahirkan. Daud ngomong begini sama Salomo. Allahmu itu, yaitu Allahku. Allah yang akan kau sembah sepanjang sejarah. Engkau bertahta. Allahmu itu mulia. Janjinya itu selalu kain, selalu baik. Inilah janji yang diucapkannya tentang aku. Coba baca ya janjinya sekali lagi. Tidak ada kebusukan di dalamnya. Tidak ada ilfil dari Tuhan. Tidak ada niat buruk. Betul sekali kalau dikatakan di ayat yang lain. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang dirimu. Bukan rancangan kecelakaan. Sungguhan Tuhan tidak pernah punya rencana yang negatif, yang buruk, yang kutuk, yang busuk. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Apa janji Tuhan pada Daud? Apakah janji itu? Titik 2, yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia,
Itu syaratnya. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Maka ini akibatnya. Keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dengan kata lain, aku akan menegakkan tahta Daud selama-lamanya. Baik ya Tuhan itu ya. Meskipun Tuhan juga bisa keras sama Daud waktu dia salah soal Batsheba. Pernah sekali, Tuhan kasih dia hajaran. Tuhan kasih dia didikan yang keras. Terjadi berbagai macam calamity atau malapetaka. Tapi masa-masa itu sebentar. Ketika Daud bertobat, berbalik pada Tuhan dan mau dibentuk oleh tangan Tuhan. Sekalipun kesakitan. Maka Tuhan mengembalikan semuanya kepada Daud. Dari dulu niat hati Tuhan itu bukan mau mengambilnya. Tuhan terpaksa mengambilnya karena Daud harus belajar dari kesalahannya. Hati Tuhan tuh loh gak pernah sama sekali punya niat hati, keinginan seiota setetes pun untuk mengambil apa-apa dari hidupmu atau merampas sesuatu. Kalau kita lihat dari janji Tuhan, Tuhan malahan kepingin sekali untuk memberkati Daud, untuk menegakkan tahtanya. Tahukah bahwa Tuhan lebih ingin memberkatimu daripada dirimu ingin diberkatinya? Tahukah Anda? Tangkap ini dengan iman. Udah jangan ragu setiap kata dan setiap huruf dari kalimat ini. Tuhan tuh jauh lebih rindu memberkatimu daripada dirimu rindu untuk memperoleh berkat-Nya. God's promise for our family is always kind, always glorious. Saya kasih 4 poin hari ini, bukan 3, tambahin 1 bonusnya. Kita belajar apa? Ketika Tuhan taruh sebuah rema di hati kita. Hei anakku, jadilah sukses. Bertekadlah untuk menjadi orang yang berhasil. Aku mendukungmu. Aku menyertaimu. Yang 1, jangan lupa. Jika kita melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan, tidak ada yang bisa merintangi jalan sukses kita. Itulah sebabnya jangan lupa melakukan kehendak Tuhan. Sukses itu bukan materi. Sukses itu perkenanan. Sukses itu pertama-tama hubungan. Jadilah sukses. Ingat ini, poin ke-1. Jika kita melakukan kehendak Tuhan, tidak ada yang bisa merintangi. Udah, kalau perlu kasih tanda seru. Mana ada yang bisa merintangi jalan sukses kita kalau Allah beserta? Nomor 2. Kuncinya adalah, ini kuncinya, catat ya. Hadirat Tuhan yang memberi damai sejahtera. Makanya itu sukses harus dijaga di dalam. Uang sih bisa dicuri, ada ngengat yang memakan, pencuri bisa merampasnya. Makanya Tuhan berkata, carilah harta di sorga dulu. Bukan harta di bumi. Di bumi hanya bisa menabung, mengelola, investasi. Supaya jangan sampai nanti kita bodoh. Ujung-ujungnya Tuhan kasih modal, hilang semua seperti hamba 1 talenta, tanam di bawah tanah. Nanti terakhirnya minta-minta seperti 5 gadis bodoh. Dikasih pelita, nggak cari minyak. Tidak diusahakan, tidak buka bidang usaha. Akhirnya nanti berujung apa? Minta-minta. Orang benar nggak pernah minta-minta, berarti mereka salah. Minta minyak. Gadis 5 gadis yang bijaksana ya nggak bisa kasih lah. Punya mereka pas-pasan untuk mereka sendiri. Setiap orang punya kuotanya sendiri di hadapan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Ujungnya dia akhirnya terlempar keluar dari ruang pesta. Dia nggak bisa masuk dalam rencana Allah. Kan sayang kan? Memang di hidup ini kita patut seharusnya kita menjadi good steward atau menjadi manajer yang baik. Kita mengelola kasih karunia, kita menabung, menginvestasikan, supaya nanti kita bisa terus jadi berkat bagi orang lain. Tapi ingat ya, sekalipun demikian, sekalipun di luar kita harus kelola, terlebih lagi di dalam. Di dalam ini lo harus dijaga-jaga hati dengan segala waspada. Itu apa yang dijaga? Hati kita, jantung kita? Bukan. Itu menjaga hadirat Allah di dalam hati kita. Jangan dukakan Roh Kudus. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, cepat bangkit, jangan lama-lama. Jangan biarkan akhirnya tempat Roh Kudus kadaluarsa, karena Anda kosongin terus di sana. Kuncinya adalah hadirat Allah, hadirat Tuhan yang memberi damai sejahtera. Buat apa sih kita itu berhasil secara materi kalau kita itu dalamnya seperti neraka? Damai sejahtera itu gak bisa dibeli sama duit, gak bisa dibeli sama uang, emas, perak, permata. Kuncinya adalah hadirat Tuhan yang memberi damai sejahtera. Jaga damaimu itu harta karun yang sesungguhnya. 3, Tuhan ingin kita menikmati karir yang berbuah dan rumah tangga yang diberkati. Tulis aja, ini rema yang saya dapatkan untuk Anda.
Meskipun ya kita nggak bisa pakai ini untuk klaim atau bukan untuk menuntut Tuhan kalau sesuatu buruk terjadi. Tapi jangan ragukanlah hati Bapa. Do not doubt the Father's heart. Jangan ragu, hatinya Bapa itu selalu mulia. Kalau kita nggak percaya kalimat ini, coba kita balik. Kedengarannya salah sekali. Tuhan ingin karir kita gagal. Masa iya? Tuhan ingin rumah tangga kita hancur. Masa betul? Bagi orang yang selalu ragu, nggak berani untuk ketok palu, nggak berani untuk paku bumikan kalimat ini karena takut nanti prosperity, kemakmuran. Enggak kok. Saya hari ini siap hidup untuk Tuhan, siap mati untuk Tuhan. Kalau Tuhan nggak jawab lagi doa saya, satu pun tak terjawab lagi mulai hari ini, saya tetap cinta Tuhan. Emangnya saya bisa kemana? Emangnya punya opsi lain? Dia yang pegang firman kehidupan. Bukankah kita sudah ditebus dengan darah? Kita ini milik Yesus. Mau pergi kemana, mau lari kemana, majikan kita hanya satu, kita sudah dibeli. Dan kita ini nggak layak terima apa-apa, nggak masuk neraka aja sudah super terima kasih. Saya tahu. Tapi jangan ragu sama kalimat ini. Daud aja mau mati aja kepingin anaknya successful kok. Masa bapak yang hidup kepingin kita itu ambruk? Enggak kan? Di sini kita bisa melihat dengan sangat jelasnya hati Bapa yang tidak perlu diragukan. Tuhan memang ingin kita menikmati karir yang berbuah, fruitful work. Kalau Tuhan bisa pulihkan Taman Eden, Tuhan pulihkan dalam dirimu. Taman Eden itu mana ada buah yang busuk. Pernah dengar enggak Adam dan Hawa kelaparan? Enggak pernah. Mereka boleh makan dari semua buah dari setiap pohon yang ada di Eden itu. Kecuali ada satu pohon di taman itu jangan dijamah, yaitu pohon yang berbuahkan dosa. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan kepingin kita punya fruitful work seperti Eden itu. Meskipun kita sekarang harus berkeringat karena kita hidup di dalam dunia yang penuh perjuangan, tetapi saya percaya Tuhan masih bisa menumbuhkan buah-buahan dalam kehidupanmu lewat pekerjaanmu. Bukan hanya itu saja, rumah tangganya pun Tuhan ingin kita memiliki atau mengalami a blessed home atau rumah keluarga yang diberkati. Tuhan kepingin kita punya relationship, hubungan yang harmonis, yang saling mengasihi, yang saling menguntungkan, saling melengkapi. Tuhan kepingin rumah tangga kita itu bahagia. Mana ada Tuhan itu nikahkan di holy matrimony memberkati sepasang sejoli laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, lalu Tuhan kepingin menghancurkan mereka. Tuhan bawa orang bangsa Israel keluar dari Mesir supaya mereka dihanyutkan di Laut Merah, supaya mereka ditenggelamkan di samudera. Enggak, Tuhan enggak pernah berkati pernikahan seseorang berujung supaya Tuhan bisa hancurkan mereka. He wants to bless your home. Dia ingin memberkatimu. Kalau di dalam keluarga Anda hutang piutang tidak pernah selesai, aduh itu seperti yang dipasang setan, seperti roh perbudakan. Masa Tuhan tidak mau bebaskan kita kalau kita minta kepadanya? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan menemukan. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Tuhan mau. Katakan pada dirimu, Tuhan mau. Yang terakhir, yang keempat. Ini sebagai peringatan. Bukan kata tadi ada ketetapan, peraturan, perintah. Tapi juga ada peringatan. Supaya kita jangan menuntut Tuhan. Tuhan itu siap untuk diuji. Ujilah aku buka tingkap langit. Tapi jangan tuntut, karena kita itu orang berdosa. Tuhan itu Tuhan bukanlah seorang terdakwa. Kitalah yang perlu didakwa. Tapi Tuhan mengasihi kita. Yang dikasihi Tuhan, jangan menuntut sorga. Tahu diri, mawas diri, ketahuilah bahwa Anda dan saya tidak layak di hadapannya. Itulah sebabnya, catat ini juga. Sukses dari Tuhan tidak tentu seperti sukses duniawi. Sebab upah kita yang sejati ada di sorga, yaitu eternity atau kekekalan. Tahu nggak? Upah sesungguhnya, upah iman kita di bumi itu cuma secuil saja. Upah sebongkah itu di kekekalan. Namanya mahkota kebenaran. Karena itu janganlah kita itu kecewa kalau tidak semua harapan kita terjadi. Kalau kita tidak sesukses seperti yang kita harapkan, yang kita mimpikan. Atau kenapa kita kok nggak seperti tetangga kita, karena rumput tetangga kan selalu lebih hijau di mata kita.
Setiap orang ada berkatnya dari Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Berikan kami rezeki kami masing-masing per rumah atau per orang. Kami belajar untuk memuaskan diri. Kami belajar bersyukur untuk apa yang sudah kami miliki. Beri kami hikmat untuk mengelolanya, supaya kami jadi orang yang sukses di mata Tuhan yang memberi kami kasih karunia. Catat 4 poin ini, taruh di dalam hatimu. I pray, saya berdoa, dan bahkan saya bernubuat dengan iman, agar Anda menjadi orang-orang yang berhasil di dalam rumah tangga dan di dalam pekerjaan Anda. Biarkan promosi dari Tuhan datang menjemput Anda. Tuhan akan memberkatimu. God shall increase you. Haleluya. Amin.